Dengan tenang, Igun mengingatkan orang yang bikin konten negatif cuma cari popularitas instan. Sementara dia terus berdoa dan berharap dagangannya rame demi banyak orang yang hidupnya bergantung di situ. Nggak tahu kenapa nasi kulit Maigun jadi sesepi ini. Dan ini dia, The Quiet nasi kulit Maigun. Bentar, kontennya berarti nuansanya dibuat kayak horor-horor gitu ya? Daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam, moy. Oh, di zoom. Lakukan versi terbaikmu. Saya sendiri yang akan menghancurkan kamu. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Sebelum memulai video ini, seperti biasa kita mau merekomendasikan sunscreen. Disclaimer dulu, mungkin yang nggak tahu nih sunscreen itu fungsinya apa. Ini adalah fungsi buat melindungi kulit kalian, biar kulit kalian nggak rusak ketika kalian sudah pakai skincare. Ini teksturnya lembut banget, langsung mencair di kena kulit teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama sunscreen ini lebih detailnya, teman-teman bisa langsung aja cek di bawah video ini, atau teman-teman bisa cek di bawah deskripsi video ini. Hari ini kita bakal ngebahas kasus yang santai aja, yaitu soal Ivan Gunawan yang dibilang restorannya sepi. Ini lumayan jadi viral banget nih di media sosial. Bahkan King Abdi yang salah satu chef buat masakan gitu ya, dia pun sampai turun tangan karena restoran sahabatnya dijelek-jelekin restoran dia juga ya. Yuk kita mulai videonya sekarang juga. Jangan lupa klik tombol subscribe. Let's go. Dibilang restoran mati, Igun langsung balas menohok. Kedai nasi kulit Mak Igun jadi sorotan TikTok karena sepi pengunjung. Tapi Igun santai aja. Ia bilang dagangan orang yang sepi harusnya didoain, bukan dijadiin konten. Dengan tenang, Igun mengingatkan orang yang bikin konten negatif cuma cari popularitas instan. Sementara dia terus berdoa dan berharap dagangannya rame demi banyak orang yang hidupnya bergantung di situ. Restoran Ivan Gunawan itu dibilang mati oleh salah satu kreator TikTokers ini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga ya, ini Ivan Gunawan kerja sama bareng King Abdi ya. Ada fotonya soalnya dari tadi kita lihat ya. Berarti yang punya kafe atau tempat makan ini, kok kafe sih? Tempat makan ini 2 orang berarti dong. Soalnya posternya 2 orang di sini. Nah, kita lihat dulu komentar-komentarnya. Lagian kebanyakan artis bikin usaha gaji rendah banget, karyawannya padahal over banget kerjanya. Soal artis bikin usaha tempat makan rata-rata gaji karyawan cuman 1-2 juta. Nggak berani 4 juta sesuai UMK. Dibalas nih sama Ivan Gunawan. Kalau nggak tahu hati-hati kalau komen. Ivan Gunawan sampai nonton video ini ya. Nah, yang mana konten kreatornya? Mari kita lihat. Nah, ini dia konten kreatornya teman-teman. Dia namanya Satu Deps ya. Pengikutnya masih 5.000 sih. Oke, dia rajin buat konten makanan. Tapi kita lihat kontennya emang seperti apa. Ya, ini tembus 2,5 juta ya. Menarik nih, let's go. Nggak tahu kenapa nasi kulit Maigun jadi sesepi ini. Dan ini dia, The Quiet nasi kulit Maigun. Bentar, kontennya berarti nuansanya dibuat kayak horor-horor gitu ya. Sepi banget gitu kan. Shoot-shootnya tuh kayak shoot-shoot horor, tau gak sih? Wih, ditampilin nasi kulit Igun ya. Beneran gak ada orang ya? Disorot wajahnya. Bahkan di sini di komen nih sama Ivan Gunawan nih. Kalau dagangan orang sepi itu didukung. Kita banyak memperkerjakan banyak orang loh. Malah jangan dimatiin. Memang sih setiap orang punya cara agar terkenal. Salam terkenal. Wow, bras. Jadi dia mesen cumi, tapi yang datang ayam. Wow, kesalahan fatal nih.
Oke, rasa nggak masalah ya. Oke. Untuk rasa dia kayaknya nggak menjelek-jelekan nih, kecuali ayam kecombrang yang dia salah pesen ya. Di situ dia agak sedikit kurang suka ya. Nah, di sini ya kita langsung lihat ada TikToker bernama King Abdi ya. Nah, dia kan master chef. Dari tadi kita juga lihat foto dia bersama Ivan Gunawan di bannernya ya. Ya, setauku kerja sama. Di sini dia coba langsung ngejelasin bahwa bocah ini, konten kreator ini adalah pembohong gitu kan. Nah, kita lihat. Saya kasih kamu panggung. Dikasih panggung sama King Abdi ya. Oke. Gua nggak tahu kenapa nasi kulit Maigun jadi sesepi ini. Dan ini dia, The Quiet nasi kulit. Datang jam 10 pagi hari, Rabu dan besoknya puasa, dan dia datang dengan memang kami masih prepare. Dan kita lihat saja maunya seperti apa anak ini. Cuma dari videonya, anak ini memang pengen naik pakai jalur menghancurkan jualan orang. Wow, jahat sih ya. Jahat. Jam 10 pagi ya baru buka ya. Itu bukan jam-jam makan sih jam 10. Wajar sih sepi. Daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam woy. Bilang salah dari pihak kami dengan pesan cumi kecombrang, tapi yang datang ayam kecombrang. Padahal pesanan dia memang ayam kecombrang, tapi yang difitnah tim saya di outlet. Jahat sih. Ya kalau pengen viral dengan cara kayak gitu, soalnya karyawannya nih yang kena nih. Daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam woy. Tapi malah yang dateng ayam woy. Tapi malah yang dateng ayam woy. Oke. Di sini oh iya ada tulisannya ayam kecombrang ya. 60.000. Ini sudah fitnah. Oh, diklarifikasi kalau di notanya tuh ayam kecombrang beneran. Bukan cumi. Jadi nggak ada kesalahan ya. Dan ternyata anak ini nggak cuma ke nasi kulit saja, tapi juga ke seafood bakar, ngikan, bakso Aci Arif Muhammad, dan lain-lain. Tunggu saja bukti lainnya. Kalau memang mau cari panggung seperti si merah, oranye, biru, dan lain-lain, jangan musuh siapa-siapa. Saya yang siap jadi musuh kamu. Kreator besar face kecil ya ini jadinya. Di zaman seperti ini, ekonomi lagi drop. Jangan sampai hancurkan usaha orang. Ingat, di balik itu semua ada ribuan karyawan yang menggantungkan hidup. Tunggu bukti yang lain. Kalau mau mematikan jualan orang, tidak perlu kamu sibuk cari cara yang lebih brutal. Karena di sini saya sendiri yang akan siap menghentikan karir kamu. Wow, menarik nih. Saya orang paling tidak anti kritik, tapi saya paling anti dengan perusak usaha orang. Lakukan versi terbaikmu. Saya tunggu konfirmasinya. Karena kalau kamu terus-terusan seperti ini, saya sendiri yang akan menghancurkan kamu. Kamu tunggu saja. Bentar guys, kita cari dulu konten yang katanya ada seafood bakarnya ya. Ini menarik sih. Dulu FYP di mana-mana, tapi sekarang udah sepi kayak kuburan. Sama. Gini dia Sama kontennya. Oke. Maksudnya konsep yang dibuatnya itu ya sepi gitu suasananya, kalau seakan-akan ini bakal bangkrut karena sepi nih. Narasinya kan kayak gitu. TikToker Aidan Mirza dan Ivan Love. Kemarin ada yang komen, "Bang, itu karyawan sama pembelinya lu umpetin di mana?" Buset, gimana mau umpetin? Orang pembelinya cuman gua doang, woi. Ini sih bukan sepi lagi, tapi sepi. Lihat nih, gua berasa di dunia apokalips anjay. Dan pas gua mau pesen, ternyata menunya banyak yang kosong. Akhirnya gua pesen ikan bakar, kerang hijau saus tiram, dan udang tiger bakar jimbaran. Nah, untuk rasanya, udang bakar jimbaran ini punya daging yang cukup tebal, matangnya rata, dan smokinya juga dapet. Ikannya juga sama guys, jadi puas banget. Cuma menurut gue, bumbunya aja nih yang agak kurang fresh. Nah, untuk kerang hijau pakai saus bahasa tiramnya halus. juicy, dan bumbunya jadi yang paling balance di antara yang lain. Makan di sini gue habis sekitar segini. Wow. So buat kalian yang mau mampir, lokasinya ada di Jalan 200.000 Ciputat ya. Jombang. Untuk cabang seafood bakaran di Bintaro. Oke, lumayan 200.000.
lumayan buat saya ya, 200.000 sekali makan. Oke, kita udah lihat ya konten TikTokers tadi yang dimana sepi gitu ya. Konsepnya sama, mungkin karena ini viral 1,8 juta. Terus dia buat lagi konten kedua dan yes itu berhasil. Karena ketika kalian bisa buat narasi konten, wih sepi nih. Jadi kayak banyak viewers atau penonton penasaran, emang sesepi itu ya? Sedangkan orang itu terkenal tuh. Kayak Ivan Gunawan yang punya nama besar menurut aku seorang artis. Terus dibuat narasi kayak sepi itu bakal menjadi konten yang bikin penasaran sih. Dan dia pun akhirnya ada nih klarifikasi terkait video review nasi kulit Ma Igun. Saya ingin meluruskan satu hal. Saat itu saya berniat memesan cumi oseng kecombrang. Namun yang tersaji adalah ayam kecombrang. Saya tidak melakukan konfirmasi atau komplain dan tetap melanjutkan makanan serta mereview. Setelah saya periksa kembali pada nota memang tertulis ayam kecombrang. Kemudian terjadi miskomunikasi dan saya menyadari bahwa saya juga tidak melakukan pengecekan ulang saat itu. Apabila hal ini menimbulkan kesalahpahaman, saya menyampaikan permohonan maaf. Semoga kedepannya segala hal dapat menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Soalnya di notanya dia agak susah nih. Menurut aku ini susah nih dibela nih. Ya, satu dari segi notanya aja udah ayam kecombrang bukan cumi kecombrang ya. Kalau cumi terus bayar harga pasti kan lebih spicy, harganya lebih mahal ya. Tapi di sini enggak, harga kan sama, harga ayam gitu. Sebelum bayar kan biasanya kasir nyebutin dulu pesenannya baru lu bayar. Sama kalau pagi mau rame lu ke pasar bro. Aduh mas, kamu datang jam 10 aja buat F&B itu masih sepi. Jangankan F&B, malam jam 9 jam 10 aja masih sepi. Jadi jangan menjudge restoran seakan-akan mau bangkrut dan sepi. Ini King Abdi masih ngupload lagi nih. Ini klarifikasi TikTokers tadi, kita lihat. Langsung aja gue pesen paket nasi daging. Oh, ini sama dia cumi nih. oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam boy. Langsung aja gue pesen paket nasi daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam boy. Langsung aja gue pesen paket nasi daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam boy. Langsung aja gue pesen paket nasi daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam boy. Langsung aja gue pesen Oh iya, ini paket gak ada nasi komplain daging dia. sama cumi Dia udah oseng ngeliat tuh. kecombrang, tapi malah yang dateng ayam boy. Langsung aja gue pesen paket nasi daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam boy. Langsung aja gue pesen paket nasi daging. Oke, sama dia sekarang cumi oseng bayar ya. kecombrang, tapi malah yang dateng Set. ayam boy. Langsung aja gue pesen paket nasi daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam boy. Langsung aja gue pesen paket nasi daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam boy. Langsung aja gue pesen paket Ini nasi diambil daging sama makanannya. cumi oseng Ya, no kecombrang, komplain tapi sih. malah yang dateng ayam boy. Langsung aja gue pesen Terus paket dia nasi protesnya di daging video sama ya. cumi oseng kecombrang, tapi malah yang Luar dateng biasa ayam, sekali. boy. Langsung aja gue pesen paket nasi daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam boy. Langsung aja gue pesen paket nasi daging sama cumi oseng kecombrang, tapi malah yang dateng ayam boy. Tapi malah yang dateng ayam boy. Tapi malah yang dateng ayam boy. Tapi malah yang dateng ayam. Oh, di zoom, Tapi di zoom. malah yang dateng ayam boy. Tapi malah yang dateng ayam boy. Tapi malah yang dateng. Tapi malah yang dateng. Tapi Katanya yang datang, tapi kok yang dibawa sendiri? Oh, aku nangkep konsepnya. Katanya yang datang tapi kok dibawa sendiri, Bray. Jadi dia ngambil sendiri, tapi narasinya seakan-akan dianterin nih yang datang makanannya seperti itu. Oke. Klarifikasi bocah. Yang lain aman ya, tahan, jangan sampai puasanya batal. Ketikanya nunggu pas berbuka aja, anak ini dengan sadar datang ke restoran saya dengan 1. Pilih-pilih sendiri, 2. Tunjuk-tunjuk lauk di kaca sendiri, bayar dengan kesadaran, 4. Bawa makanan dari kasir sendiri, bonus celingukan ngeliatin CCTV. Terus konten yang kamu buat dan narasi kamu klarifikasi itu buat apa? Tunggu part 3, saya up yang anak ini bilang sepi ya, biar celotehan hama satu ini bisa dipertanggungjawabkan. Tak ajari, jadi laki-laki bro, biar kalian sudah ucap tahu cara ngejual. Lu jual, gua beli. Biasanya kalau order pasti disebutin ulang gak sih?
sama kasirnya biar sama-sama tahu. Ya harusnya kayak gitu. Coba bayangin, kasirnya udah ngasih nih makanan. Kalau emang salah harusnya protes dong. Terus kalau protesnya nggak diabaikan, langsung kerjakan kontennya gitu. Ini dia nggak protes, dia nerima makanannya. Terus kata King Abdi kalau emang bener ya ada CCTV itu dia nunjuk makanannya sendiri. Emang dia yang salah berarti. Ada nih netizen yang menarik nih. Anti kritik banget woi. Wah, gimana nih? Ada 2 netizen yang terbelah. Jadi seakan-akan ya konten kreator tuh cuma ngonten, dia bayar itu hak dia dong. Tapi balik lagi aku nggak setuju sih ketika restoran tersebut dicoba dihancurkan gitu. Sekalian lebih dukung mana nih? Konten kreatornya yang mengomentari kalau rasa ayam kecombrangnya B aja, biasa aja gitu. Dengan narasi woi sepi sih ya aku kurang suka juga sih. Soalnya aku berpikir langsung di otakku, wah sepi nih, nggak enak nih. Ya, aku undur dulu. Gimana respon kalian? Sampai jumpa di next video. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, bahkan salah ekspresi, aku minta maaf banget. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.